Mungkin tidak di masa sekarang, tapi di masa nanti kita akan menuai dari apa yang kita doakan dan apa yang kita usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Kadang memulai pagi hari tidak hanya dengan senyuman ya, tapi sepotong roti untuk sarapan juga bisa menambah kekuatan untuk mengawali hari-hari yang jauh lebih membahagiakan. Nah, untuk hari ini Bunda seperti biasa nggak bosan-bosan, Bun Aima tim Belanda Depok gitu ya. Seneng banget anak-anak sama roti. Nah, ini Bunda kemarin di Superindo agak kaget nih ngelihat roti harganya tuh 10.000, isinya 21 lembar dan ternyata seperti biasa ada harga ada rupa. Ini rotinya agak sedikit kering ya teman-teman. Terus untuk kotaknya tuh kecil, jadi ukurannya kecil. Ya udah kita akalin aja, kita bikin roti bakar. Dan ini Masya Allah tabarakallah, tumben banget subuh-subuh ini Bebe Agni udah bangun ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya masih sekitar jam 5. Jadi alhamdulillah Bunda udah kelar nyuci. Ini langsung aja Bun Ai mau bikin roti bakar. Nah, video ini adalah video di hari Senin ya teman-teman. Jadi pas banget Abang Rafa ada kegiatan renang di sekolahan. Ya ada pilihan untuk mendampingi atau tidak ya, tapi Bun Ai memilih untuk tidak mendampingi. Dan nitip sih sama teman Bun Ai untuk diliatin si Rafanya. Karena kalau mendampingi bawa Agni, bawa Bima itu agak repot sih. Jadi bismillah ya, mudah-mudahan baik-baik aja. Nah ini alhamdulillah Baby Agni tumben banget subuh-subuh tuh udah bangun. Jadi lumayan agak kepotong-potong nih untuk kegiatannya. Karena kalau Baby Agni udah bangun pastinya gantungan kunci kesayangan ini bakal nempel banget sama bundanya. Siapa di sini yang masih punya gantungan kunci kesayangan? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Nah jadi ini langsung aja Bunda mau bikin sarapan si roti bakar menggunakan panggangan kesayangan. Ini belinya tuh kalau nggak salah tahun berapa ya, hampir 4 tahun lalu, tapi masih awet banget sih. Harganya sekitar 90 ribuan ya teman-teman. Nanti linknya Bunda taruh di description box, siapa tahu ada yang mau samaan. Nah ini alhamdulillah untuk rotinya Bunda simpan lagi dan pakai tempat yang kece dari Sari Roti. Sari Roti. Karena ini kebetulan teman Bunda itu waktu itu jadi salesnya Sari Roti. Terus nawarin kalau beli roti harga sekian itu dapat tempat rotinya. Dan alhamdulillah ternyata lucu juga ya. Ini udah sekitar 2 tahunan yang lalu sih. Ada yang punya nggak tempat roti dari si Sari Roti ini? Kalau ngomongin Sari Roti di rumah lama ini banyak banget sih cerita yang berkesan dengan si Sari Roti. Jadi dulu tuh di rumah lama karena emang posisinya itu kan di pinggir jalan juga ya teman-teman. Ya iyalah di pinggir jalan Bunda, kalau di tengah jalan nanti ketabrak rumahnya ya. Canda ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau mau dubbing itu tuh selalu ada tukang Sari Roti lah, terus ada ibu-ibu yang manggil anaknya sambil marah-marah. Bahkan kadang Bunda itu udah nyampe ujung rumah Bunda maksudnya di dapur itu masih kedengeran. Dan karena emang sekarang pindah ke area yang jauh lebih sepi lagi, jadi untuk dubbing nih agak lancar. Harusnya sih Bunda lebih rajin kan. Tapi kadang-kadang jiwa malesnya Bunda juga keluar teman-teman. Sama lah kayak yang lainnya. Kalau lagi mager, kalau lagi males ya mau berbuat apa. Tapi kalau bisa jangan dituruti lama-lama ya. Karena mau males, mau rajin, tetap kita akan menghabiskan 24 jam. Nah ini lanjut aja, karena tadi Abang Rafa tuh langsung abis sholat subuh gak tidur lagi. Jadi Bunda bilang yuk siap-siap untuk kebutuhan yang mau dibawa pas di renang nanti. Nah ini Bunda mau bikin maklor ya teman-teman, cuman pakai telur, lada, sama kaldu. Kalau ditanya rasanya pasti lebih biasa banget dibanding sama maklornya abang-abang. Ya iyalah. Karena kalau maklornya abang-abang kan bumbunya banyak banget tuh. Ada jagung manis, bumbu keju, barbecue dan segala macam yang diaduk-aduk-aduk di dalam telur sehingga menghasilkan citra rasa micin yang sempurna dan enak banget pastinya.
Sesekali ya kita beli juga lah ya. Kadang hidup ini butuh micin untuk menambah gurih-gurih kehidupan ya teman-teman. Karena jujur Bunda pribadi juga bukan yang anti micin sih. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah tim yang anti micin atau ada tips untuk mengurangi micin? Nah boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Tapi Bunda pribadi kalau di dalam masakan jarang banget sih pakai micin karena udah pakai kaldu kan. Takutnya jadi over gurih kalau menurut Bun Ai. Nah ini untuk makaroninya udah direbus di malam hari karena Bunda yakin banget kalau direbusnya di pagi hari itu nggak bakalan sempet. Nah ini tadi juga sambil nyuci, Bun Ai sambil bikin mie buat Abang Rafa. Ya apalagi dong, makanan yang gak bakal anti huru hara ditolak anak-anak kalau lagi pergi-pergi. Selain yang instan-instan kayak gini, mie, telur, terus nugget supaya juga gak repot, gak tumpah. Pas pulang juga pasti habis karena anak-anak pasti doyan. Gak apa-apa ya teman-teman, toh sesekali. Kecuali setiap hari kita kasih yang instan-instan mungkin itu akan membahayakan kesehatannya. Nah kalau panggangan telur kayak gini, ini harganya sekitar 100 ribuan ya teman-teman. Ini juga udah lama banget waktu Bun Ai dulu jualan. Ngebantu banget sih kalau lagi buru-buru. Contoh misalnya Bun Ai mau bikin telur teriyaki, telurnya mau diceplok, ya udah Bun Ai masukin ke sini sambil kita iris-iris bumbu. 5-10 menit mateng deh teman-teman. Tuh ya untuk sarapan pagi hari Bun Ai masih ada sisa opor dan ini cukup sih untuk sarapan Rafa, mohon maaf Bima dan Baby Agni. Nah ini adalah suasana di jam sekitar jam berapa ya? Setengah 7, enggak jam 6 teman-teman. Ini Abang Bima udah bangun karena nyium bau telur. Biasanya dia itu apa ya, seperti raja naum gitu, raja tidur. Bangunnya tuh sekitar jam 9 kalau nggak sekolah. Tapi kalau sekolah biasanya Bunda bangunin agak mepet-mepet. Karena dia bisa banget tidur di kelas, Masya Allah. Sering banget dia tuh tidur di kelas deh pokoknya. Jadi anak tuh beda-beda ya teman-teman. Nah ini karena nyium aroma telur, dia langsung duduk di sini untuk menikmati sarapan ala-ala minibar. Tapi bukan minibar ini ya, mini bor. Dan ini alhamdulillah Bun Ai udah selesai nyiapin makanan di telur buat Abang Rafa. Langsung Bun Ai anterin ke lokasi kumpul. Ya ini Bun Ai sekolah di SD Cilangkap 3 ya teman-teman. Nah yang pakai jaket merah itu adalah wali kelasnya Rafa. Biasanya kita wali kelasnya perempuan, tapi kali ini laki-laki. Alhamdulillah korporatif sekali, baik sekali. Nah posisi Rafa itu paling belakang ya teman-teman karena datangnya terakhir. Karena salah siapa salah bundanya pastinya. Orang-orang udah kumpul, bunda mah jam berapa? Jam 7 ya udah jam 7. Nah itu tadi yang pakai jaket merah namanya Pak Haji Saifullah ya teman-teman, Masya Allah. Sesuai dengan namanya kan, Pak Haji Saifullah ini, Saif itu artinya pedang, Allah itu Allah, jadi pedangnya Allah untuk memberikan ilmu sama kita semua. Nah ini lanjut aja untuk anak-anak, emang sebagian ada yang ikut orang tuanya, ada yang sebagian lagi tuh nggak ikut. Nah yang kalau ikut orang tuanya itu naik kendaraan sendiri. Nah jujur ya Bun Ai dari anak pertama tuh kalau kegiatan sekolah sebenarnya lebih milih untuk nggak ikut. Karena biasanya kalau orang tuanya ikut anaknya tuh cenderung manja. Makanya TK dekat rumah Bun Ai yang lama pun Bun Ai kan bantu ngelola nih. Kalau jalan-jalan tuh orang tuanya nggak ikut kecuali acara outbound. Itu juga kalau misalnya outbound kita sounding, tolong ya yang orang tuanya ikut bantu ngawas anaknya. Jangan keasikan mohon maaf selfie anaknya nggak kelihatan. Nanti kalau anaknya ada bahaya yang disalahin gurunya, padahal orang tuanya juga ikut. Kecuali nih orang tuanya nggak ikut ya. Ini sekedar sharing aja sih. Nah ini lanjut lagi pada di absen terus doa. Ceria banget ya berenang sama teman-temannya, padahal hampir setiap weekend berenang sama ayahnya. Tapi ya pasti berbeda dong euforianya. Ya sama kalau ngomongin keinginan sih, keinginan itu selalu membahagiakan kalau di awal. Kadang-kadang kalau udah terakhir-terakhir, udah lama dimiliki akan berkurang kebahagiaannya. Nah di sini keimanan kita dipertaruhkan untuk tetap mensyukuri dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebagai contoh lagi aja nih, misalnya anak-anak kayak gini kan. Dulu kita tuh senang banget pas anak baru lahir, sampai bikin akikahan, sampai bikin tasyakuran, syukuran. Sekarang udah gede kerjanya disyukurin mulu. Bukan syukuran lagi, syukurin. Bercanda ya teman-teman. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komentar ya. Yaitu makanya perlu keimanan ya yang dipertaruhkan di sini, bahwa dulu kita yang minta, sekarang jangan sampai kita yang mengeluh dengan apa yang kita minta. Oke, untuk sore harinya lagi ya, sambil nungguin si Abang Rafa pulang, ini Bun Ai lanjut aja masak ikan lele. Karena kebetulan kan kemarin Bun Ai sempat food prep ya, dan ini lelenya baru Bun Ai goreng. Ini romannya lele kasihan banget ya, kayak jemaah majelis taklim lagi dengerin ceramah pada ditekuk kakinya. Jadi Bun Ai lupa nih ngelurusin kakinya si lele. Jadi pas mateng nanti lelenya bakalan kayak kelok-kelok ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Selama lele yang belok, asalkan jangan kita yang belok. Nanti kalau kita yang belok bukan lele, namanya lali. Jadi lupa gitu ya. Oke, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Kalau teman-teman yang punya channel, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar supaya kita bisa bersilaturahim kembali. Dan ini mohon maaf banget kalau Bun Ai masaknya itu dijeda. Selain benerin handphone, Bun Ai juga benerin baby Agni yang di bawah kaki percis teman-teman. Nah, untuk temennya si Lele, Bunda mau bikin sayur yang banyak banget aturannya, yaitu adalah SOP, sayuran sop. Ini bumbunya, biasanya kalau lagi rajin Bun Ai ulek bawang putihnya. Kalau lagi setengah rajin, Bun Ai iris-iris semua bumbunya. Kalau lagi sama sekali nggak rajin, ya udah Bun Ai beli matang sopnya. Sesimpel itu ya hidup ya. Jadi ini lanjut aja, bawang putihnya mau Bun Ai ulek. Untuk bawang merahnya dan batang daun bawang Bunda iris-iris deh. Nanti numisnya langsung aja di panci signature. Teman-teman yang mau samaan boleh ya. Linknya Bunda taruh di description box. Nah ini sebelumnya tadi Rafa tuh request, Bunda aku pengen makan telur puyuh deh, udah boleh belum? Kenapa dia tanya udah boleh? Karena waktu kecil Rafa itu alergi telur puyuh teman-teman. Jadi kalau abis makan telur puyuh dia pasti kayak mual parah, terus besoknya anget. Nah alhamdulillah sih karena udah gede juga, pastinya daya tahan tubuhnya juga kan meningkat. Atau kadang-kadang tuh ada beberapa alergi yang waktu kecil nggak kedetek tapi gedenya ketahuan. Atau kebalikannya, waktu kecil nggak bisa makan, udah gede bisa. Sama nih kayak kita, waktu badannya kecil makanya pemilih, udah nikah semuanya dimakan. Apalagi kondangan dan gratisan. Ya udahlah ya, makan aja. Maksimalkan pokoknya. Oke, ini lanjut Bun mau tumis si bawang merah sama batang daun bawang. Masya Allah tabarakallah, nggak tahu kenapa sugesti atau apa gitu ya. Pokoknya kalau batang daun bawang ditumis sama bawang merah, harumnya tuh beda ya teman-teman. Oke, ini lanjut aja Bunda mau iris-iris. Jadi kemarin kan Bunda beli sop-sopan tuh ya Rp5.000. Tapi ini yang Bunda pakai cuma si buncisnya aja sama si wortel. Juga ada kentang dua, mohon maaf yang kecil banget Bunda pakai. Jadi sayurannya itu cuma pakai wortel, buncis sama kentang. Nah, ini Bunda langsung aja iris-iris bakso sekitar 7 butir ya, teman-teman. Supaya nanti kalau anak-anak lagi males makan lelenya ya udah bisa makan sayurnya aja. Udah ada baksonya, udah ada telur puyuhnya. Soalnya jujur nih ya, Bunda kalau masak sayur sop-sopnya doang itu agak bingung karena kan anak-anak nggak makan sayur sama sekali. Jadi kayak kuahnya bener-bener kuahnya, pasangannya nggak ada. Tapi kalau di sayur tuh ada tahu, ada sosisnya atau ada bakso atau ada ayam, anak-anak mending deh kuahnya pakai si baksonya atau si ayamnya. Ada yang sama nggak nih? Anaknya tim anti sayur dan buah? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Oh iya, Bunda juga nggak bosan-bosan nih ngingetin teman-teman yang punya channel, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Insya Allah secara perlahan kita bisa silaturahim kembali. Bagi yang nggak punya channel, Bunda juga ngucapin terima kasih banget. Semoga kebaikan selalu menyertai teman-teman semuanya. Amin. Ini lanjut aja untuk sopnya, Bunda selalu pakai air dari dispenser supaya cepet. Dan ini untuk bumbunya Bun Ai kasih gula, kaldu dan juga garam. Alhamdulillah pastinya kalau pas ada stok,
Bunda setiap sayur kayak kuah-kuah gini nambahin sedikit minyak wijen. Karena aroma itu langsung kayak aromatik ala-ala seafood kalau menurut Bun Ai. Dan alhamdulillah langsung aja ya Bunda masukin si minyak wijennya. Nah minyak wijennya pastiin yang berlogo halal ya teman-teman. Nah ini sebenarnya sisa makaroni tadi pagi mau Bun Ai masukin semua. Nah ini ya kalau ngomongin kekurangannya koleris tuh kayak gini nih kayak Bun Ai. Kadang-kadang sisa cuma sedikit semuain aja apa ya. Padahal mah masih bisa buat 2 kali masak. Makanya itulah tantangannya. Jadi pas Bun Ai tadi mau cemplungin semua makaroninya, oh enggak nih. Besok masih bisa dimasak kayaknya. Ya udah, akhirnya Bun Ai pakainya cuma setengahnya aja. Untuk telur puyuhnya juga sama, Bun Ai beli harga 6.000, Bun Ai pakai cuma setengahnya aja. Besoknya Bun Ai masak pakai sayur labu, tapi sayang sekali tidak terrecord. Oke deh teman-teman, jadi Bun Ai cuma masak ini aja ya, sayur sop, bakso, telur puyuh dan makaroni, juga ikan lele goreng. Nah, kalau sambal kan emang Bunda stok ya kemarin, jadi aman gak usah bikin sambal lagi. Nah, teman-teman kira-kira masak apa nih hari ini? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Jadi ini aja yang bisa Bunda share untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video Bunda selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.